Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Cibrenda dalam IHMPA tanggal 13 September. Nah, sebelum masuk dalam cerita firman Tuhan, Cibrenda mau mengajak adik-adik dulu nih untuk bernyanyi lagu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua di sepanjang minggu ini. Hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul kembali untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami sehingga kami boleh mengikuti IHMP hari ini dengan segala baik, dan juga lingkupilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Cibrenda mau tanya dulu nih sama semua adik-adik yang ada di rumah. Siapa di sini yang sudah menonton film ini? Ya, Finding Nemo. Nah, pasti udah pernah nonton semuanya ya? Atau mungkin ada yang belum pernah nonton? Oke, hari ini Cibrenda mau kasih sedikit aja cuplikan film Finding Nemo ini. Yuk sama-sama kita lihat ya filmnya. Ikan yang berwarna orange ini namanya Nemo. Nah, 3 hewan laut lainnya yang adik-adik lihat itu adalah teman-temannya Nemo. Suatu hari, teman-teman Nemo mau mengajak Nemo pergi bermain. Tapi, ayah Nemo ternyata tidak mengizinkan Nemo adik-adik untuk bermain terlalu jauh. Kemudian Nemo kesal. Nemo pun marah terhadap ayahnya. Lalu, apa yang dilakukan Nemo ya? Ternyata, Nemo tetap memaksa pergi. Dan akhirnya, Nemo tertangkap oleh seorang penyelam yang membuat Nemo terpisah dari ayahnya. Itulah akibat yang harus Nemo rasakan karena ia tidak taat dan dengar-dengaran pada nasihat ayahnya. Nah, adik-adik, dari kisah Nemo ini kita belajar bahwa nasihat itu sangatlah penting. Firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita untuk selalu taat dan dengar-dengaran pada nasihat orang tua. Coba adik-adik buka Alkitabnya dari Kitab Amsal pasal 1 ayat 8-19. Adik-adik silakan baca dari rumah masing-masing, dan sambil membaca Alkitab, videonya boleh di-pause dulu ya. Oke, pastinya adik-adik tadi sudah baca ya dari Kitab Amsal. Adik-adik, Kitab Amsal yang tadi kita baca itu ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo ini dikenal sebagai seorang yang bijaksana, pintar, dan ia juga selalu dengar-dengaran pada nasihat ayahnya, yaitu Daud. Salah satu bukti bahwa Salomo adalah raja yang bijaksana dan pintar pada waktu ia dihadapkan dengan suatu masalah. Apa ya masalahnya? Jadi suatu hari ada 2 orang ibu yang merebutkan 1 orang bayi. Awalnya 2 orang ibu ini masing-masing mempunyai 1 orang anak. Namun suatu hari bayi dari 1 orang ibu ini meninggal adik-adik. Sehingga yang tadinya ada 2 bayi hanya tersisa menjadi 1 dan juga menjadi rebutan.
Akhirnya mereka datang nih kepada Raja Salomo. Mereka meminta Raja Salomo untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Karena Raja Salomo ini pintar, akhirnya Raja Salomo berhasil menyelesaikan permasalahan kedua ibu tadi dengan cara menguji mereka untuk membelah satu bayi yang masih hidup itu menjadi 2 bagian. Dari sini Raja Salomo bisa melihat ya adik-adik, mana yang ternyata adalah ibu kandung atau ibu yang benar dari satu bayi yang masih hidup itu. Nah adik-adik, kenapa Raja Salomo bisa begitu pintar? Karena ia selalu mendengar nasihat ayahnya untuk menjadi anak atau raja yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan pun memberikan Salomo kepintaran dan hikmat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Pesan Raja Salomo dan pesan dari cerita Finding Nemo untuk kita hari ini adalah menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua. Nasihat papa, nasihat mama, oma, opa, om, tante, kakak, semuanya ya adik-adik. Kita harus dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua. Mereka lah yang mengajarkan dan memberitahukan kita hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Di sekitar adik-adik atau di lingkungan adik-adik, banyak juga loh hal-hal yang tidak baik. Nah, jika adik-adik tidak dengar-dengaran nih terhadap orang tua, maka adik-adik bisa juga melakukan perbuatan dosa yang membuat hati Tuhan Yesus sedih. Ci Brenda kasih beberapa contoh gambar ya untuk adik-adik tebak. Nih gambar pertama, coba adik-adik tebak manakah perbuatan yang baik yang ada di kolom A atau di kolom B. Oke, lanjut gambar kedua, manakah perbuatan yang baik? Dan gambar terakhir, adik-adik tebak lagi nih, manakah perbuatan yang baik menurut adik-adik? Oke, siapa yang jawabannya benar? Semoga semuanya benar ya. Nah, setelah adik-adik tadi menebak 3 gambar, pastinya adik-adik sudah tahu mana perbuatan yang baik yang bisa adik-adik lakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, jika teman adik-adik atau ada orang lain nih mau mengajak adik-adik untuk melakukan perbuatan dosa, adik-adik harus berani untuk berkata tidak, atau adik-adik harus berani untuk menolak ajakan tersebut. Selain itu, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga harus berani untuk selalu mengajarkan teman adik-adik atau mengajarkan orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga bisa membuat hati Tuhan Yesus senang. Jadi pesan Raja Salomo hari ini ada 2 ya adik-adik. Yang pertama, dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua. Yang kedua, harus menjadi anak yang berani untuk berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak baik. Nah adik-adik, 2 hal inilah yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Aktivitas dari Ci Brenda hari ini adalah adik-adik tolong tuliskan di buku atau boleh juga adik-adik ceritakan dan sebutkan nasihat-nasihat orang tua apa aja sih yang selalu adik-adik lakukan di rumah. Pastinya ada banyak ya nasihat orang tua, tapi adik-adik tolong sebutkan 3 saja minimal. Jika ada yang mau sebutkan lebih dari 3 juga boleh. Setelah itu tulis di buku, lalu kirimkan di WhatsApp grup ya. Jangan lupa juga adik-adik hadir di Zoom jam 10 untuk bertemu dengan teman-teman dan juga Enci dan Engkunya. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Kita
harus berjuang yang cerah. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Ajarlah kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus boleh selalu melakukan pesan Raja Salomo untuk dengar-dengaran terhadap nasihat orang tua dan menjadi anak-anak yang berani untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak baik. Cibrenda juga mau mendoakan seluruh adik-adik dalam sekolahnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan semangat untuk adik-adik ketika mereka harus bersekolah secara online. Jadikanlah mereka anak-anak yang pintar, unggul, dan berprestasi di sekolahnya masing-masing. Untuk negara kami Indonesia, kiranya Tuhan Yesus juga mau memberkati dan memberikan hikmat untuk para pemerintah dari yang terendah hingga tertinggi ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, selesai sudah IHMPA tanggal 13 September 2020. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah!